Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharuhu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, Al-Quran adalah pedoman paripurna bagi umat manusia. Di dalamnya banyak terdapat keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah kisah orang-orang terdahulu yang bisa diteladani. Yang kebanyakan dari kisah tersebut adalah kisah para nabi, kisah para rasul. Dan bila kita perhatikan kisah-kisah nabi ini atau kisah-kisah rasul ini terjadi bukan saat mereka sudah menua, tapi kisah-kisah ini terjadi saat mereka masih muda. Kisah Nabi Ibrahim misalnya. Bagaimana Ibrahim muda mengajak kaumnya untuk berlogika, untuk mencari di mana Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Atau kisah Nabi Yusuf yang sudah menjadi pejuang kebenaran semenjak ia masih muda. Dibuang ke sumur, dimasukkan ke penjara hingga akhirnya bisa menjadi seorang raja. Yang Allah sebut dalam Al-Quran kisahnya sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Atau kisah Nabi Ismail yang dengan yakin dan mantap menjawab waktu ditanya oleh bapaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku Ibrahim melihatmu dalam mimpiku. Aku melihat bahwa aku menyembelihmu dalam mimpiku." Apa kata Ismail? "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, wahai abiku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah, dan engkau akan mendapatiku insyaallah minas sabirin, termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Atau kisah Ashabul Kahf, para pemuda yang melegenda yang Allah abadikan kisahnya dalam surah Al-Kahf. Pemuda yang diusir pergi dari kampungnya,
pergi dari rumahnya hanya untuk mempertahankan akidah tauhid dalam hatinya. Apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan masih banyak lagi. Ayuhal mu'minun, ini semua, kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa masa muda adalah masa yang vital, masa yang penting, masa emas untuk produktif berkarya, masa yang menentukan masa depan. Waktunya untuk berjuang, semangat untuk belajar, menghafal, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang salah satunya disebutkan syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang masa tua. Ayuhal mu'minun, pelajar atau santri adalah bagian dari proses produktif masa muda. Semangat pelajar adalah semangat pemuda. Jiwa pelajar adalah jiwa pemuda. Darah yang mengalir pada diri seorang pelajar adalah darah seorang pemuda. Maka dari itu, sudah menjadi hal yang wajib untuk kita semua menjadikan kisah-kisah teladan yang ada dalam Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita semua. Ayuhal mu'minun, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Di tangan pemuda, masa depan bangsa ditentukan. Keburukan pemuda adalah kehancuran sebuah bangsa. Apa yang dilakukan pemuda hari ini adalah gambaran, cerminan bangsa di masa depan. Karena syubbanul yawm rijalul ghad, pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Maka dari itu, sebagai calon seorang pemimpin, selayaknya kita semua membekali diri dengan ilmu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Tafaqqahu qabla an tasudu." Tafaqqah, belajarlah, pahamilah qabla an tasudu, sebelum kalian memimpin, sebelum kalian menjadi pemimpin. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Man fatahu at-ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaru li dzatihi." Barang siapa orang yang tidak belajar pada masa mudanya, kabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah atasnya 4 kali karena dia sudah meninggal. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah, seorang pemuda itu dianggap atas ilmu dan ketakwaannya. Idza lam yakuna la'tibaru li dzati. Kalau dua hal ini tidak ada, maka keberadaan seorang pemuda dianggap tiada. Ayuhal mu'minun, ketahuilah para pemuda, ibu kalian tidak melahirkan kalian untuk menjadi orang yang gagal. Ibu kalian tidak melahirkan kalian untuk menjadi orang yang mudah menyerah. Kalian dilahirkan untuk menjadi orang yang kuat seperti Ali bin Abi Thalib, sukses seperti Utsman bin Affan, berani seperti Umar bin Khattab, dan terpercaya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Bila kalian tahu hakikat ini, maka sungguh tidak mudah untuk menjadi pribadi hebat seperti mereka. Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesungguhan dalam belajar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa mempersiapkan diri sebelum mewarisi tongkat kepemimpinan di masa depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrillahi ala taufiqihi wa amtinanih wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila ridwani amma ba'd. Ayuhal mu'minun, syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Pemuda adalah cerminan sebuah bangsa. Bila kita ingin melihat kemajuan sebuah bangsa, lihat dari pemudanya. Jika kita melihat bahwa pemuda di bangsa tersebut berilmu dan berakhlak karimah, maka kita ketahui bahwa bangsa tersebut adalah bangsa yang kuat dan kokoh. Sebaliknya, bila kita melihat dalam sebuah bangsa pemuda yang bodoh, pemuda yang tidak beradab dan tidak berakhlak, maka bangsa tersebut adalah bangsa yang lemah, bangsa yang berada dalam ambang kehancuran. Maka dari itu, mari kita bekali diri kita semua dengan ilmu dan hiasi diri kita dengan akhlak dan adab yang baik. Ibadallah, innallaha amara bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاتكم. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.